Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Habim TV rahimakumullah. Salah satu daripada target saum adalah terbangunnya benteng atau pengendalian diri bagi umat manusia. Sebagaimana ini dikutip dan diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnatun," bahwa saum ini salah satu targetnya adalah membangun benteng atau pertahanan keimanan bagi seorang mukmin. Maka jelas di sini target saum bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi jelas ada satu tujuan besar yang diantaranya adalah bagaimana seorang mukmin, seorang muslim memiliki benteng keimanan yang kuat dalam dirinya, sehingga tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh oleh ujian dan godaan yang didatangkan kepada dirinya. Sahabat Habim TV rahimakumullah, namun tentu pada realita atau fakta yang terjadi, kadangkala menganggap bahwa saum itu adalah sebagai tujuan akhir daripada bulan suci Ramadan, menganggap bahwa menahan lapar dan haus dan menahan diri dari berbuat jima ini adalah satu tujuan akhir, sehingga sudah merasa cukup dengan melakukan itu. Padahal itu adalah bagian sarana bagi seorang mukmin membangun karakter, membangun perlindungan, kekuatan bagi dirinya. Sebagaimana tadi hadis menyebutkan, as-siyamu junnatun, bahwa saum ini adalah perisai. Saum ini adalah pelindung bagi seorang mukmin dari api neraka. Tentu di dunia, saum sebagai benteng adalah pelindung bagi seorang mukmin agar terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Bagaimana seorang mukmin mampu mempunyai ketahanan untuk tidak tergoda oleh gemerlapnya dunia, tidak terlalaikan oleh dunia, tidak terpengaruh dengan dosa yang dihiasi oleh setan itu sendiri sebagai sebuah kenikmatan dan keindahan. Ini fungsi saum sebetulnya dalam hadis ataupun dalam Islam. Bagaimana seorang mukmin mampu menahan diri, mampu melindungi diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saum bukanlah hanya ritual menahan lapar dan haus, ritual-ritual peragaan yang tidak ada artinya, tapi jelas targetnya adalah bagaimana seorang mukmin ini melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan dosa itu sendiri. Sahabat Habim TV rahimakumullah, dalam hadis disebutkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Begitu banyak orang yang melaksanakan saum, menahan diri dari makan dan minum, menderita lapar dan haus, tapi tidak terbangun dan terlahir sikap untuk menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu menahan diri dari melakukan berbagai maksiat yang ada di lingkungannya ataupun di depan matanya. Maka di sini menahan lapar dan haus akan begitu bermakna bagi seorang mukmin ketika memiliki target, diantaranya adalah saum sebagai perisai. Akan tentunya menderita dan hampa ketika melaksanakan saum tapi tidak memiliki target. Bahkan dalam hadis tadi yang disebutkan, ketika saum tidak memiliki target, maka nilainya hanya menderita lapar dan haus belaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sahabat Habim TV rahimakumullah, berikutnya kadangkala kita juga mendapati satu fakta di mana saum pada akhirnya tidak melahirkan furqan bagi seorang mukmin. Ia rutin melaksanakan saum setiap tahun, berulang-ulang Ramadan ia jalani, tapi pada akhirnya dalam kehidupannya tidak ada sejengkal pun furqan antara hak dan batil dalam dirinya. Tidak jelas mana nilai benar dan salah, mana nilai baik dan buruk, sehingga pada akhirnya berulang-ulang mengikuti Ramadan seolah-olah sia-sia belaka karena tidak melahirkan sebuah furqan,
sebuah perbedaan, sebuah sikap di mana dia mampu membedakan mana antara hak dan mana yang batil, mana yang haram dan mana yang halal. Sehingga bulan Ramadan yang di situ ada ibadah saum ini memiliki target yang jelas, yang diantaranya adalah bagaimana seorang mukmin melahirkan sikap furqan, yakni pembeda antara hak dan batil. Karena tentu sulit melaksanakan ibadah kepada Allah kalau seandainya masih tercampur dalam dirinya antara hak dan batil. Di sisi lain ia menjalankan ibadah, namun di sisi lain ia suka melaksanakan perbuatan dosa itu sendiri. Tentu akan terus berbenturan, karena hak dan batil hakikatnya adalah sesuatu yang berbeda. Tidak bisa kemudian seseorang melaksanakan sholat, namun di luar sholat ia masih melakukan maksiat. Tidak akan nyambung, tidak akan sinkron. Menahan lapar dan haus, beribadah kepada Allah, tapi tidak diisi dengan nilai-nilai kebaikan, malah justru diisi dengan nilai-nilai lago, nilai-nilai yang pada akhirnya dosa menurut Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Habib TV rahimakumullah, maka disinilah bagaimana Islam mengatur dan menetapkan sedemikian rupa akan target ibadah saum yang begitu besar dalam satu bulan ini. Maka insya Allah untuk solusi dan bahasan berikutnya akan disampaikan dalam video berikutnya. Nastagfirullahi walakum. Habib TV, mencerdaskan umat.